Oke. Oke, saya izin record ya. Oke. Pertama, kalau menggunakan Google Colab tadi itu install TFX ini, pip install TFX. Selanjutnya untuk Kaggle ini opsional ya, karena kebetulan dataset yang saya gunakan itu dari Kaggle, jadi saya install juga Kaggle karena saya akan menggunakan Kaggle API. Kalau ini sendiri opsional. Ini opsional. Oke, setelah itu karena saya menggunakan Kaggle API, jadi di sini saya import Kaggle API key saya di sini. Ini opsional juga, kalau teman-teman mau gunakan Kaggle API bisa menggunakan teknik ini. Kalau teman-teman juga lebih suka download terlebih dahulu baru upload di Google Colab-nya bisa juga begitu. Ini juga opsional karena saya menggunakan tadi Kaggle API. Karena dia bentuknya zip, jadi makanya saya unzip dan simpan di data. Nantinya dataset saya di sini yang saya gunakan berupa CSV. Karena yang saya mau lakukan itu klasifikasi teks emosi. Untuk pip install NLTK ini juga opsional. Opsional. Ini tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau yang ini, jadi yang betul-betul wajib itu cuma yang ini, TFX. Nah. Oke, seperti biasa kita mengimpor library. Di sini yang library yang wajib yang memang harus ada itu pertama TensorFlow, jelas. Kedua itu TensorFlow TMA, TensorFlow Model Analysis, dan komponen yang kita mau gunakan. Ini ada beberapa komponen. Khusus untuk proyek pertama, komponen tuner itu cuma opsional. Jadi teman-teman bisa menggunakan dan bisa tidak. Kalau teman-teman menggunakan komponen tuner, nanti teman-teman bisa mendapatkan bintang lebih dari bintang 3. Setelah itu kita import example gen PB dan trainer PB dari TX Proto. Jangan lupa juga orkestranya. Ini. Kebetulan di sini kita belum menggunakan Apache Beam, jadi kita masih menggunakan bawaan. Setelah itu kita juga import komponen resolver dan komponen yang lainnya. Ini kalau enggak, ini ada di modul decodingnya. Jadi teman-teman bisa ikuti modul di decodingnya yang ini semuanya. Khusus yang ini, yang NLTK, karena saya mau menyelesaikan cache teks. Di sini saya import juga ini dan saya memang menggunakan ini. Jadi kalau ini opsional yang bawa. Teman-teman bisa gunakan dan bisa tidak. Oke, sampai sini masih seperti di modul. Jadi teman-teman bisa ikuti di modul untuk ininya, import library-nya. Untuk variabel ini juga saya ikuti di modul. Jadi teman-teman inisialisasi terlebih dulu nama variabelnya. Pertama itu nama pipeline-nya. Ini kalau ini saya jalankan ya. Pertama teman-teman inisialisasi pipeline-nya, tempat nanti hasil-hasil komponen itu tersimpan. Ini bisa kita ganti. Kedua itu skemanya mau taruh di mana. Kebetulan sini saya taruh di emission TF-DF skema. Dan pipeline root-nya yang nanti yang tadi ini berkaitan dengan ini, yang akan menyimpan seluruh artefak yang dihasilkan oleh komponen-komponen tersebut. Dan jangan lupa metadata, karena salah satu kelebihan dari penggunaan
orkestra itu ada metadatanya. Jadi kita bisa lihat seluruh alur bagaimana tersimpan. Dan terakhir ini kalau yang ini khusus nanti terakhir untuk serving. Wah, dulu. Kenapa ini hilang? Tadi nge-lag. Oke, yes. Oke, saya next saja. Setelah itu kita buat dulu foldernya. Wait. Ini, oke ada aja. Oke, kita sudah inisialisasi seluruh tempat penyimpanan kita yang nantinya artefak tersimpan. Itu nanti akan tersimpan di emission pipeline. Setelah itu data root ini harus diingat, ini harus di mana data kita tersimpan untuk data root. Ini sesuai dengan di modul. Untuk ini kebetulan saya simpannya di folder dataset saya tersimpan di folder data yang ini. Jadi teman-teman bisa melakukan copy path relatif atau salin jalur. Jadi sama aja. Bisa begitu. Jadi ini harus sesuai ya di mana tersimpan datanya kita. Ini masih tetap inisialisasi. Setelah itu kita inisialisasi orkestra kita. Karena kebetulan parameternya itu di mana tersimpan nanti artefak yang dihasilkan. Itu parameternya. Jadi kita sesuaikan saja ini dengan yang ini. Pipeline root ini. Nah, di sini sudah agak berbeda. Karena di sini saya sesuaikan dengan dataset saya. Karena dataset saya itu masih banyak yang belum clean, masih ada huruf besar kecilnya. Jadi sini saya lakukan terlebih dahulu melakukan sedikit clean text atau preprocessing. Di sini saya lakukan sedikit preprocessing. Oke, kenapa saya tidak lakukan preprocessing di komponen transform? Itu sebenarnya bisa di situ, tapi karena nantinya saya kemarin coba di situ ada sedikit bermasalah untuk dataset yang ini yang saya gunakan. Makanya saya lakukan clean preprocessing sebelum masuk di komponen MLOps-nya atau komponen orkestralnya. Jadi bisa teman-teman lakukan seperti ini. Jadi sebelum masuk di komponen bisa lakukan sedikit preprocessing. Ini saya lakukan preprocessing untuk merubah dataset saya yang tadinya ada huruf besar dan merubah sedikit katanya. Jadi dari kata awalnya itu agak panjang. Saya merubah ini jadi kata dasar. Sebutnya stem. Jadi di sini saya lakukan stemming dan sedikit clean text. Ini teman-teman juga bisa lakukan ini sebelum masuk di komponen. Ini cuma saya akali sedikit. Bisa juga teman-teman lakukan di komponen transformnya. Di sini sedikit agak lama. Nah, kalau sudah, teman-teman jangan lupa save datanya.